Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Mangga Indonesia. Jika pada video yang lalu kita membahas tentang perbedaan mangga yang dipangkas dengan mangga yang tidak dipangkas. Salah satu keunggulan mangga yang dipangkas itu bisa mempercepat proses pembungaan dan pembuahan. Seperti yang kawan-kawan lihat di kebun mangga kita, ini semua mangganya itu kita pangkas. Dan sistem jarak di kebun kita itu antara pohon mangga memiliki jarak 2,5 meter. Oke, seperti kita lihat di sini, di bawahnya ada pohon mangga dan di sebelah saya juga ada satu batang pohon mangga yang telah kita pangkas. Seperti kawan-kawan lihat, hari ini kita membahas kelebihan pohon mangga yang telah dipangkas. Oke, kita lihat dari bawah. Ini dia. Ini adalah lokasi pertama pohon mangga kita pangkas. Kemudian kalau kita lihat ke atas, ini juga dipangkas. Ke atas lagi kita pangkas lagi di sini. Kemudian ini kita pangkas lagi di sini. Jadi pohon mangga ini telah dipangkas sebanyak 3 tahap. Kalau kita lihat di sini, kawan-kawan, pangkas pertama, pangkas kedua, pangkas ketiga. Di pangkas keempat dia akan berbunga. Jadi setelah 4 tahap dia akan mengeluarkan bunga. Mana bunganya? Ini dia. Oke, dia udah berbunga teman-teman. Bagaimana dengan cabang yang lain? Juga mengalami hal yang sama. Kalau kita lihat ke bawah, setelah dipangkas kemudian naik ke atas, ini dipangkas lagi. Ini malah di cabang ketiga. Dia udah, setelah pemangkasan ketiga, dia udah berbunga teman-teman. Jadi keunggulan pohon mangga yang dipangkas itu akan mempercepat proses pembungaan. Jadi jika teman-teman memiliki pohon mangga, salah satu teknik untuk mempercepat proses pembungaan dan pembuahan adalah dengan memangkas. Sekarang kita lihat pohon yang di bawahnya. Oke, ini pohon yang di bawah tadi. Kita lihat. Oke, dari bagian bawah kita perhatikan. Kita naik ke atas. Pemangkasan tahap pertama di sini. Kemudian dilanjutkan pemangkasan tahap kedua di sini. Pemangkasan tahap ketiga di sini. Ini sudah kita pangkas tahap ketiga. Kemudian ini pemangkasan tahap keempat. Oke, dan setelah pemangkasan tahap keempat, maka dia akan berbunga. Jadi kebiasaannya rata-rata pohon mangga akan mengeluarkan bunganya setelah pemangkasan tahap keempat. Apakah cuma cabang itu aja? Yuk kita lihat cabang yang lain di pohon yang ini. Kalau kita lihat lagi dari bawah, pemangkasan tahap pertama, pemangkasan tahap kedua, pemangkasan tahap ketiga. Ini ada pemangkasan tahap keempat. Di atasnya, ini ada dipangkas lagi ya. Setelah dipangkas, ini bahkan dikatakan tahap kelima. Sekarang kita lihat ke atasnya. Oke, sudah mengeluarkan calon bunga. Ini juga calon bunga. Yang ini juga calon bunga. Yang di sebelah sini juga calon bunga teman-teman. Oke, bagaimana dengan yang lain, cabang yang lain? Yuk kita lihat lagi. Pemangkasan tahap pertama, cabang yang lain tahap kedua, tahap ketiga, ini tahap keempat. Nah, di atasnya setelah pemangkasan yang kelima, dia juga akan langsung mengeluarkan bunganya. Oke, nampak ya bunganya? Sorry, agak di atas nih. Oke ya. Jadi rata-rata pohon mangga akan berbunga setelah dilakukan pemangkasan tahap 1, 2, 3, 4. Setelah 4 dia akan berbunga. Makanya kadang-kadang ada dikatakan konsep 1, 3, 9, 2, 7. Oke, setelah yang ke-27 atau pemangkasan ketiga dia akan berbunga. Tapi kalau di tempat kita
Untuk teknik ataupun jenis pemangkasannya, kita lebih menyesuaikan dengan karakteristik daripada pohon mangga tersebut. Gimana maksudnya? Kita memangkas dan kita akan berusaha menciptakan kanopi daripada pohon mangga yang berbentuk terbuka, yang cabang-cabangnya agak jarak sehingga lebih mudah terkena sinar matahari. Oke, teman-teman pecinta mangga Indonesia, sekian sharing kita tentang manfaat daripada pemangkasan pohon mangga. Semoga bisa berguna. Silahkan di subscribe dan bagikan untuk teman-teman untuk mendapatkan update video terbaru kita lagi nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.